Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengkaji diri, mengkaji firman ilahi, yang dimana insya Allah tema pada kesempatan hari ini adalah bagaimana menguatkan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Yang dimana di bulan Ramadan ini vibes untuk beribadah itu begitu kuat, nuansa ibadah itu begitu kuat banget di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai suasana yang begitu religius ini, suasana yang begitu mendukung banget untuk meningkatkan kualitas diri kita, terutama meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita, sebagaimana tujuan dari saum Ramadan itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cermati agar bulan Ramadan ini tidak hanya seperti angin yang berlalu begitu saja, tetapi Ramadan ini memberikan sebuah impact atau pengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama tentunya pentingnya untuk menghadirkan hati, menghadirkan sebuah penghayatan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kenapa penting untuk menghadirkan hati, menghadirkan sepenuh jiwa kita dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, terutama puasa itu sendiri dan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bisa menganalogikan bagaimana kehadiran hati ini bisa menjadi penentu bagaimana kualitas dari ibadah kita, tentunya menjadi penentu juga kualitas pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa analogikan bagaimana seorang suami istri dalam satu atap, bisa jadi kualitas komunikasinya tidak baik, bisa jadi fisiknya yang berdekatan, tetapi hatinya yang tidak bersatu, hatinya yang tidak berpisah karena suatu hal, atau mungkin ada sebuah komunikasi yang tidak baik, maka kita akan merasakan bagaimana nuansa di rumah itu. Jangan hanya, mungkin bisa juga diambil sebuah contoh, kebersamaan dengan anak kita itu akan memberikan sebuah pengaruh atau kenangan untuk anak kita di masa yang akan datang. Dalam ilmu psikologi parenting ada istilahnya fatherless, yang dimana anak itu kehilangan sosok ayah. Dalam artian, ya bisa jadi ayahnya masih ada, ya, tetapi tidak ada sebuah ikatan hati di antara keduanya. Kenapa? Karena hati si ayah fokus dengan kerja, fokus dengan gadgetnya, sementara dia lupa untuk menyatukan hatinya itu dengan hati sang anak, sehingga tangki cinta atau ruang cinta dalam jiwa si anak itu kosong. Maka akhirnya ada sebuah karakter-karakter atau sikap-sikap yang mungkin membuat orang tuanya kesal. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengkaji diri sebagai orang tua,
terhadap sikap-sikap anak tersebut. Nah, ini salah satu analogi sederhana bagaimana kualitas pertemuan itu, kualitas kesatuan hati itu akan memberikan pengaruh yang besar. Itu konteksnya adalah kita dengan anak kita, kita dengan istri kita. Maka ada sebuah istilah me time, kebersamaan kita dengan diri kita yang berkualitas untuk recharge atau untuk mencas kekuatan kita, mencas energi kita. Atau istilahnya ada istilah family time. Bagaimana dalam suatu waktu kita benar-benar berinteraksi, benar-benar menyatukan diri kita dengan keluarga kita tanpa dipengaruhi gadget, tanpa dipengaruhi sesuatu yang lain, sehingga ikatan hati itu semakin kuat. Walaupun mungkin waktu yang kebersamaan itu tidak terlalu lama gitu, tapi ada sebuah kualitas. Nah, inilah hal yang penting di dalam sebuah ibadah, kehadiran hati, sehingga hati yang hadir itu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memberikan sebuah nuansa religius, nuansa hati yang lebih iman, nuansa hati yang lebih damai, yang lebih lapang jiwanya. Kenapa? Karena hikmah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita dapatkan. Kenapa? Karena kehadiran hati. Seorang ulama mengatakan pentingnya kehadiran hati ini adalah seperti orang yang berada dalam saf yang pertama. Secara dohir mereka di saf pertama. Nah, mereka memiliki keutamaan dalam segi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pahalanya itu tidak akan sama. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang benar-benar dia mengosongkan jiwanya, mengosongkan pikirannya, fokus beribadah, menghayati setiap bacaan. Ada juga mungkin yang di saf pertama itu mereka setengah sadar, dalam artian mereka memikirkan sesuatu selain bacaan-bacaan dalam sholat, selain pengagungan kepada Allah. Ya, ada juga mungkin di antara mereka yang mengangkat tangannya bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam pikirannya orientasinya adalah kerjaan, orientasinya adalah urusan-urusan dunia dan yang lainnya. Nah, tentu kehadiran hati ini akan menjadi sebuah penentu. Nah, selanjutnya kita akan merasakan bagaimana ketika, ya ini konteks yang sederhana, bagaimana ketika kita sholat, kita benar-benar ingin sholat itu berkualitas, maka diawali dengan wudhu yang benar-benar, dengan keseriusan, dan tentunya bagaimana kita meniatkan ibadah itu akan berbanding lurus dengan kualitas ibadah kita. Maka tidak heran, di sewaktu-waktu kita melaksanakan sholat dengan sepenuh jiwa kita, benar-benar bersimpuh kepada Allah, maka hati kita merasakan ada kedamaian dan ada sebuah energi positif yang merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita semangat kembali dalam menjalani hidup. Dilapangkan urusan kita dalam hal-hal yang kita hadapi. Kenapa? Karena hikmah dari sholat itu kita dapatkan karena hadirnya hati dalam sholat tersebut. Berbeda halnya ketika kita sholat, tetapi hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau bahkan menjadi beban banget gitu. Melaksanakan sholat itu kok berat banget. Jadi hanya sampai menggugurkan kewajiban. Maka tentu hal ini akan memberikan efek yang berbeda pada kualitas sholat itu sendiri, dan tentunya akan memberikan efek yang berbeda dari hasil sholatnya. Maka sholat yang benar-benar dilaksanakan, as-sholatu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu hakikatnya jikalau dijalankan dengan sebaik-baiknya akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam konteks saum penting untuk benar-benar menancapkan dalam hati kita untuk benar-benar melaksanakan saum ini dengan sebenar-benarnya agar mendapatkan keutamaan di sisi Allah, agar puasa kita, saum kita tidak hanya sebatas menahan haus, menahan lapar saja. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan sebuah isyarat bahwa ternyata
dalam sebuah hadisnya, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atos. Sesungguhnya banyak sekali orang yang mereka saum, mereka menahan haus, mereka menahan lapar, ya. Tetapi ternyata, ya, banyak orang yang saum tetapi hadduhu min siyamihi, mereka itu tidak mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan kecuali hanya sebatas haus dan lapar saja. Maka salah satu faktor pentingnya adalah kehadiran hati. Ini yang menjadi sebuah penentu. Jikalau hati ini hadir dalam ibadah yang kita lakukan, wabil khusus ibadah saum, maka tentu kita bisa mengkontrol diri kita, memanage diri kita. Jangan sampai puasa ini hanya sebatas nahan lapar, nahan haus, tapi ucapan kita juga berusaha ditahan, ya, berusaha ditahan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang kasar, dari ucapan-ucapan yang menyakiti saudara kita yang lain. Dan juga kita menahan agar pandangan kita itu tidak melihat sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka disinilah esensi dari saum itu menahan segalanya, baik menahan yang berkaitan dengan diri kita yang terdalam dan juga secara syariatnya, yaitu menahan haus, menahan lapar, ya, dan juga tidak berhubungan suami istri sampai maghrib tiba. Nah, inilah pentingnya untuk menghadirkan hati, sehingga ketika pikiran kita, terutama pikiran, itu kan tiap harinya memproduksi pikiran yang banyak banget, dalam artian banyak pikiran yang semraut dalam yang hilir mudik dalam benak kita, dalam hati kita. Maka penting untuk mencegahnya, karena perbuatan zina itu bukan hanya sebatas fisik. Bisa jadi perbuatan zina itu adalah bisa terjadi di hati dan pikiran kita dalam sebuah fantasi walaupun kita saum. Maka disinilah pentingnya kehadiran hati itu untuk mengkualitaskan ibadah kita. Ada sebuah contoh real bagaimana sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, ketika tidak ada kehadiran hati dalam setiap ibadah yang dilakukan, maka ibadah sebanyak apapun secara kuantitas tetapi zero atau kosong dari kualitas, maka tidak akan memberikan pengaruh apapun. Nah, kita sering mendengar cerita tentang seorang yang muflis. Bagaimana seorang yang muflis ini? Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau orang yang muflis? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Orang yang muflis, beliau menjawab, orang yang muflis adalah orang yang mereka pulang kampung ke negeri akhirat dengan membawa pahala yang banyak banget. Pahala sholat tahajudnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain yang dia lakukan. Tetapi ternyata ketika di gerbang pintu neraka, banyak orang yang meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dia lakukan. Ternyata apa? Ternyata orang ini hanya sebatas melakukan ibadah secara kuantitas, tetapi kosong secara kualitas, sehingga ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak menjadikan dirinya lebih baik, tetapi kebiasaan-kebiasaan buruknya tetap lestari, istilahnya itu. Jadi sholat jalan, ya, maksiat jalan gitu. Jadi dia sering menzalimi saudaranya, sering melontarkan ucapan-ucapan yang mengiris hatinya, mengiris hati saudara yang lain, ya, sehingga itu menjadi sebuah tabungan buruk untuknya ketika di akhirat. Maka datanglah yang meminta pertanggungjawaban, meminta keadilan, diberikanlah pahala puasa. Ternyata tidak selesai satu orang, ada lagi saudaranya yang lain
saudara muslim yang lain yang meminta keadilan, maka pahala salatnya sudah, pahala saumnya dikasih. Ada lagi yang disakiti olehnya ketika di dunia, maka pahala sedekahnya dikasih, sampai pahala kebaikan yang dia lakukan di dunia itu habis. Tapi ternyata tidak selesai begitu saja. Ternyata masih ada antrian orang-orang yang telah dia zalimi hak-haknya, telah disakiti hatinya. Akhirnya apa? Karena pahalanya nggak ada untuk dikasih ke orang-orang yang sudah dia zalimi, maka dosa-dosa yang di orang-orang yang dia sakiti diberikanlah kepada dia. Itulah gambaran dari orang-orang yang bangkrut. Maka berkaca dari diri kita, jangan sampai kita termasuk kepada golongan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Kita banyak beramal, tapi di sisi lain kita tidak bisa menjaga ucapan kita dari menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya yang membuat saudara kita tidak ridho. Yang kedua, sahabat, salah satu faktor yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan ke dalam relung-relung jiwa kita adalah menghadirkan keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan ini bisa menjadi sebuah penentu konsistensi atau istiqamahnya kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah setelahnya. Kenapa? Karena tanpa kehadiran keikhlasan dalam jiwa kita, maka sungguh semua yang kita lakukan akan sia-sia saja. Atau mungkin kita masuk ke bulan Ramadan, kita beribadah di dalamnya hanya mengikuti tradisi yang ada, hanya mengikuti kebiasaan banyak orang, sehingga lupa untuk mengatur hati kita, memanage hati kita, sehingga ketika bulan Ramadan sudah berlalu, ternyata pembinaan bulan Ramadan atau syahrul tarbiyah itu tidak memberikan efek apa-apa. Kenapa? Karena niat yang salah. Maka penting untuk menanamkan niat di bulan Ramadan ini adalah untuk membina diri kita, untuk mentarbiyah jiwa kita, untuk membuat sebuah habit atau sebuah kebiasaan yang positif dan produktif, membangun sebuah kebiasaan koneksitas hati kita dengan Allah tetap terjaga. Sehingga jikalau target kita itu futuristik, target kita itu panjang, ini adalah bulan pembinaan. Sehingga kita juga berusaha untuk menyiapkan diri kita. Ini adalah bulan pembinaan yang tantangan yang sebenarnya bukanlah tantangan di dalam bulan Ramadan, tapi bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan ini bisa terjaga di bulan-bulan selanjutnya. Kenapa? Ya namanya syahrul tarbiyah, ya istilahnya itu waktu di training diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu tujuannya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketakwaan yang terbentuk untuk membekali bulan-bulan selanjutnya. Ya kayak mirip kita ikut kursus, ikut training, kan sebenarnya tantangan yang sebenarnya bukan di dalam acara tersebut. Di dalam acara tersebut itu kan hanya sebatas membentuk sebuah mindset, pola pikir, karakter. Nah, bagaimana setelah training itu selesai, kita akan menghadapi kehidupan nyata yang sebenarnya. Maka disinilah pentingnya untuk menghadirkan keikhlasan dan menyusun target yang sebenarnya, yaitu untuk mendapatkan ketakwaan. Ya, sebagaimana tujuan dari saum itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwa inilah yang akan menjadi bekal dalam kehidupan bulan-bulan yang selanjutnya yang sebenarnya kita akan hadapi. Masyhur kita dengar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ketika niatnya salah, maka akan salah juga amalan-amalannya. Akan istilahnya itu akan memberikan sebuah efek yang tidak kecil ketika keikhlasan itu tidak hadir dalam jiwa kita. Kita mendengar bagaimana cerita seorang yang alim, seorang yang qari, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu,
Orang yang kedua, seorang yang mujahid, berjuang di jalan Allah, memberikan sebuah kemanfaatan. Orang yang ketiga dalam hadis tersebut, orang yang dermawan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Tetapi ketika di akhirat kelak, Allah menginterogasinya. Allah bertanya, untuk apa umur yang ada di dunia? Untuk apa engkau habiskan? Mereka menjawab masing-masing, ya untuk menyebarkan agama Allah, untuk memberikan pencerahan untuk umat, untuk berjuang di jalan Allah, untuk memberikan kontribusi di jalan Allah. Tetapi Allah mengingkarinya. Engkau dusta. Karena engkau beramal itu ingin dilihat oleh orang, ingin mendapat popularitas, ingin mendapat tepuk tangan manusia, ingin disebut seorang yang pejuang, seorang aktivis, seorang yang pemberi kemanfaatan yang luar biasa, seorang dermawan, dan titel-titel yang lainnya. Ternyata kelelahan mereka tidak lillah. Kelelahan mereka ternyata hanya menghasilkan sebuah penyesalan. Amalan-amalan yang mereka lakukan, potensi-potensi pahala yang mereka akan dapatkan hilang begitu saja, seperti butiran-butiran debu di atas batu yang hilang sirna dengan turun hujan yang begitu deras. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan, ditanamkan keikhlasan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan diberikan kesadaran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan juga membangun sebuah mindset bahwa Ramadan ini adalah sebuah bekal untuk kehidupan kita yang akan kita jalani, dan tentunya adalah membentuk karakter kita agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.